Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran matematika. Materi hari ini kita masuk pada materi pangkat 2 dan akar pangkat 2. Tapi hari ini kita bahas satu persatu mulai dari pangkat 2 terlebih dahulu. Apa itu pangkat 2? Perkalian antara dua bilangan yang sama dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2. Bentuk pangkat 2 disebut juga sebagai bentuk kuadrat. Hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut sebagai bilangan kuadrat. Di sini Bapak tuliskan P pangkat 2 ya, sama dengan P dikali P. P pangkat 2 dibaca P kuadrat atau P pangkat 2. Jadi di situ ada angka 2 yang bentuknya kecil di atas. Nah, di situ angka 2 itu dibacanya adalah kuadrat atau pangkat 2. Jadi misalkan ada angka 5 lalu di atasnya ada angka 2 kecil, maka dibacanya yaitu 5 kuadrat atau 5 pangkat 2. Misalkan di sini ada contoh soal. 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 ya, sama dengan 16. Tadi sudah dijelaskan bahwa 4 pangkat 2 itu adalah perkalian dengan angka yang sama. Di sini 4 pangkat 2 itu artinya perkalian 4 sebanyak 2 kali ya. Jadi yang harus diingat, 4 pangkat 2 itu perkalian 4 sebanyak 2 kali, bukan berarti 4 dikali 2 ya, tetapi 4 dikali 4. Hasilnya adalah 16. Selanjutnya 8 pangkat 2 ya. Ingat, bukan 8 dikali 2, tetapi artinya itu 8 dikali 8 sama dengan 64, atau artinya itu perkalian 8 sebanyak 2 kali. Selanjutnya 15 pangkat 2 sama dengan 15 dikali 15. Hasilnya adalah 225. Atau artinya 15 pangkat 2 itu adalah perkalian 15 sebanyak 2 kali. Nah, hasil dari pangkat 2 yaitu bilangan 16, 64, dan 225 itu disebutnya adalah disebut bilangan kuadrat ya. Jadi hasil dari pangkat 2 atau hasil dari perkalian dengan angka yang sama itu disebutnya adalah bilangan kuadrat. Ingat ya. Langsung selanjutnya operasi hitung bilangan pangkat 2 ya. Tadi kita sudah paham bahwa 4 pangkat 2 itu adalah perkalian 4 sebanyak 2 kali atau 4 pangkat 2. Nah, di sini aturan pengerjaan operasi hitung bilangan pangkat 2 sama dengan aturan pada operasi hitung bilangan cacah yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Kata kuncinya adalah operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi apabila ada soal yang di dalam kurung, maka itu tandanya dikerjakan terlebih dahulu. Lalu kata kunci yang kedua, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi apabila dalam soal itu ada operasi hitung perkalian dan penjumlahan, maka di situ yang terlebih dahulu dikerjakan adalah perkalian, lalu setelah itu baru penjumlahannya. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan ada kurung buka 7 ditambah 2 kurung tutup. Nah, di luar kurung tutup itu ada pangkat 2 atau ada kuadrat ya, dikali 10 pangkat 2 sama dengan, nah di sini operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 7 ditambah 2. Hasilnya adalah 9. Nah, pangkat 2 atau kuadrat yang ada di luar tanda kurung itu mengikuti ya, mengikuti penjumlahan dari 7 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 9 pangkat 2.
lalu dikali 10 pangkat 2-nya kita pindahkan ya. Jadi di sini kita sudah ketahui 9 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Kita hitung satu per satu. Sama dengan 9 kuadrat adalah 81 dan dikali 10 kuadrat itu adalah 100. Nah, di sini langsung kita kalikan saja. Jadi 81 dikali 100, hasil akhirnya adalah 8100. Contoh soal yang kedua, ada 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat dibagi 2 kuadrat sama dengan, nah di sini ada operasi penjumlahan dan pembagian. Tadi sesuai kata kunci yang kedua ya, operasi pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu ya dibandingkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu. 15 pangkat 2-nya kita langsung pindahkan saja ya ke sebelah kanan ditambah. Nah, di sini 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Kita hitung satu per satu menggunakan tanda kurung terlebih dahulu ya. 15 pangkat 2 ditambah kurung buka 8 pangkat 2 itu adalah perkalian 8 sebanyak 2 kali ya. Bukan 8 kali 2, tetapi 8 dikali 8. Hasilnya di sini adalah 64. Lalu 2 pangkat 2 artinya adalah perkalian 2 sebanyak 2 kali, yaitu 2 dikali 2. Hasilnya adalah di sini 4 ya. Jadi di sini sudah diketahui 64 dibagi 4. Kurung tutup. Kita langsung hitung saja. 15 pangkat 2 itu adalah perkalian antara 15 dikali 15 ya. Hasilnya adalah 225. Lalu ditambah di sini 64 dibagi 4. Hasilnya adalah berapa? Ya, hasilnya adalah 16. Lalu di sini kita langsung hitung saja. 225 ditambah 16. Hasilnya adalah 241. Jadi kalian harus ingat kata kuncinya ya, sama pada pelajaran kemarin tentang operasi hitung bilangan cacah. Di sini Bapak akan memberitahu bilangan kuadrat yang terletak antara 1 dan 100 ya. Bilangannya yaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 dan 100. Nah, di sini ada 1 kali 1 atau 1 pangkat 2 adalah 1. Lalu 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Di situ selanjutnya ada 3 dikali 3 atau 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 9. Nah, hasil dari perkalian ini ya 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya itu dinamakan dengan bilangan kuadrat ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa hasil dari pangkat 2 itu disebut bilangan kuadrat. Bapak akan memberi contoh soal. Aku adalah sebuah bilangan kuadrat yang terletak di antara 40 dan 50. Jika aku ditambah 111, hasilnya adalah 160. Bilangan berapakah aku? Di sini kita langsung jawab. Pertama, kita di sini tulis dulu ya, bilangan yang dicarinya adalah, kita ganti tadi bilangan yang dicarinya adalah aku. Nah, supaya lebih mudah, aku itu diganti dengan simbol P ya. Jadi aku diganti dengan simbol P supaya kalian mudah dalam pengerjaannya. Di sini kita langsung tulis kalimat matematikanya. P ditambah 111 sama dengan 160. Dari mana itu? Nah, P itu adalah tadi aku. Lalu ditambah 111 dari mana? Kalian lihat di soalnya, itu ada kalimat jika aku ditambah 111. Nah, maka kalimat matematikanya yaitu P ditambah 111. Hasilnya adalah 160 ya. Jadi P ditambah 111 sama dengan 160. Lalu di sini selanjutnya
P sama dengan, di sini langsung dikurangi, 160 dikurangi 111, hasilnya adalah 49. Jadi aku ya, atau P adalah bilangan 49. Jadi di sini sudah diketahui bilangan kuadrat yang terletak di antara 40 dan 50 itu adalah bilangan 49. Sekian, semoga kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.